Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat? Ya baik, mudah-mudahan kita sehat semua ya. Hari ini kita akan membuat video pembelajaran. Dan sebelum kita belajar, maka marilah kita buka dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, melalui sakramen pembaptisan, Engkau telah mengangkat kami menjadi putra dan putrimu. Demikian juga melalui sakramen-sakramen yang Engkau curahkan melalui gerejamu, telah menguduskan kami semua, sehingga layaklah kami memperoleh hidup yang abadi. Ya Allah yang Maha Kudus, sucikanlah tempat ini, kuduskanlah kami semua yang hendak melangsungkan pembelajaran ini, agar proses pembelajaran kami ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi kami dan seluruh umat Allah. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang baik, pertemuan kita pada minggu yang lalu membahas tentang materi apa? Membahas tentang kaum awam ya. Siapa masih ingat apa yang dimaksud dengan kaum awam? Kaum awam yang sudah kita pelajari bersama-sama adalah semua orang beriman Kristiani, kecuali golongan imam, para biarawan-biarawati, atau status religius dalam gereja yang diakui. Itulah yang dimaksud dengan kaum awam. Adapun ciri khas dari kaum awam itu adalah terletak pada sifat keduniaannya. Nah, adik-adik, pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas materi bab 4, yakni tentang tugas-tugas gereja. Dalam gereja Katolik kita mengenal 5 tugas gereja, atau biasa disebut dengan panca perutusan gereja. Yang pertama adalah liturgia atau menguduskan. Yang kedua adalah kerikma atau pewartaan kabar gembira. Sedangkan panca perutusan gereja yang ketiga adalah martiria, yakni memberi kesaksian sebagai murid-murid Yesus. Yang keempat adalah diakonia. Diakonia ini adalah membangun persekutuan hidup. Dan yang kelima adalah diakonia atau memajukan karya pelayanan cinta kasih. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi pokok kita,
Dan materi pokok kita adalah gereja yang menguduskan atau dikenal dengan liturgia, tugas gereja yang pertama. Di dalam membahas gereja yang menguduskan ini, ada 3 hal penting. Pertama, doa sebagai sarana pengudusan. Hal yang kedua yang akan kita bahas adalah sakramen-sakramen. Dan hal yang ketiga yang terakhir adalah sakramentali dan devosi-devosi di dalam gereja Katolik. Untuk lebih memahami materi yang akan kita bahas saat ini, baiklah, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah agar peserta didik mampu untuk mendeskripsikan tentang tugas gereja yang menguduskan. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah agar peserta didik dapat menjelaskan arti, dapat menjelaskan fungsi doa dan liturgi di dalam gereja. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, agar peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk tugas gereja yang menguduskan melalui perayaan sakramen dan devosi. Anak-anak yang baik, yang menjadi inti dari pembahasan kita pada materi ini, pertama adalah doa. Apa yang menjadi arti dari doa itu? Doa berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Doa juga merupakan ungkapan iman secara pribadi maupun secara bersama-sama. Apa fungsi doa itu? Doa berfungsi untuk mengkomunikasikan diri kita kepada Allah. Doa juga berfungsi untuk mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Doa berfungsi untuk mengungkapkan cinta, mengungkapkan kepercayaan dan harapan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi syarat dan cara berdoa yang baik? Yang menjadi syarat dan cara berdoa yang baik, pertama-tama, doa itu harus didoakan dengan hati. Doa harus berakar dan bertolak dari pengalaman hidup. Doa itu harus diucapkan dengan kerendahan hati. Hal kedua yang penting di dalam pokok bahasan kita pada hari ini adalah sakramen. Sakramen berasal dari kata mysterion dari bahasa Yunani yang dijabarkan dengan kata mysterium dan sacramentum dari bahasa Latin. Sacramentum dipakai untuk menjelaskan tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tidak kelihatan yang disebut sebagai misterium. Dengan demikian, maka sakramen
dapat diartikan sebagai tanda dan sarana keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia agar manusia itu menjadi selamat. Dalam gereja Katolik mengenal 7 sakramen. Apa itu? Ada sakramen permandian atau sakramen pembaptisan, ada sakramen penguatan atau sakramen krisma, ada sakramen Ekaristi Kudus, ada sakramen pertobatan, ada sakramen pengurapan orang sakit, ada sakramen imamat atau penabisan, dan yang terakhir adalah sakramen perkawinan. Sebagai umat beriman Katolik, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan 7 sakramen secara lengkap. Kalau kita sebagai awam hanya bisa menerima 6 sakramen. Sakramen permandian, sakramen pertobatan, sakramen Ekaristi, sakramen krisma, sakramen pengurapan orang sakit, dan sakramen perkawinan. Bagi kaum awam tidak mendapatkan sakramen pentabisan atau sakramen imamat, karena sakramen imamat itu hanya diperoleh kepada kaum tertabis. Mereka juga demikian hanya mendapatkan 6 sakramen. Para imam tidak mendapatkan sakramen perkawinan. Hal ketiga yang sangat penting di dalam pokok pembahasan kita pada hari ini adalah sakramentali dan devosi. Devosi di dalam gereja Katolik. Nah, apa yang dimaksud dengan sakramentali? Sakramentali adalah tanda-tanda suci berupa ibadat, berupa upacara-upacara atau pemberkatan yang mirip dengan sakramen-sakramen. Sebagai contoh, ada pemberkatan rumah, pemberkatan kendaraan, pemberkatan ladang, dan lain sebagainya. Apa itu devosi? Devosi di dalam gereja Katolik dapat diartikan sebagai bentuk-bentuk penghormatan atau bentuk-bentuk kebaktian khusus atau kebaktian khusus kepada umat beriman, kepada rahasia kehidupan Yesus yang tertentu, misalnya kesengsaraan Yesus, kebaktian khusus kepada hati Yesus yang Maha Kudus, sakramen Maha Kudus, dan lain-lain. Adik-adik yang baik, cukup di sini perjumpaan kita melalui video pembelajaran. Sebelum kita akhiri video pembelajaran ini, maka marilah kita berdoa doa penutup.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih banyak atas pendampingan-Mu yang boleh kami alami sepanjang pembelajaran ini. Semoga apa yang kami sudah bahas bersama-sama ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing. Berkatilah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.